Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita akan serahkan ibadah KKR malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan memimpin dan memberkati langkah kehidupan kami. Dan kami semua bisa masuk dalam rumah-Mu Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang kami inginkan dalam hidup kami Tuhan. Berkati baik pembicara Tuhan, tolong sampai pada akhir kebaktian ini Tuhan, Roh Kudus boleh ada di sini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa sore hari ini kita semua dari gereja yang berbeda, tapi saya percaya bahwa sore hari ini kita bersyukur bahwa kita semua tubuh Kristus. Kita cari Tuhan yang hidup. Haleluya. Saya ucapkan juga selamat datang kembali kepada Bapak Pendeta Agus Marjanto dengan keluarga. Kalau sebut nama Bapak, rasa-rasa saya terusik gitu hati saya. Karena namanya sama Pak gitu. Untung Bapak pakai jas, kalau enggak pakai batik, saya mau buka jas saya. Ayo kita memuji Tuhan bahwa Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa yang besar. Amin. Kita besar, Dia sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa besar. Dia besar,
Tuhan layak untuk dia dilayani, karena Dia Tuhan yang maha besar. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada pembebas Kristen Bapak Anton Lopez. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Tuhan, Dia Raja yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia dunia ini. Dia mendukung kehadirannya. bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Pujilah Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia mendukung kehadirannya datanglah. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Pujilah Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Pujilah Tuhan Raja maha besar. Bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Pujilah Tuhan Raja maha besar. Bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Pujilah Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha, Tuhan Raja maha besar. Silakan duduk kembali. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima Tuhan. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Tak dapat lupa
Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Oh Allah yang baik bagi kami. Tiada pernah berkesudahan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan di tengah-tengah kami. Roh Kudus menolong kami. Biar kami memiliki tanah hati yang paling lembut malam hari ini Tuhan. Apabila benih-benih firman-Mu sampai kepada kami, itu akan bertumbuh berbuah. Tuhan lembutkan hati kami. Biar kami boleh siap untuk dibentuk, mudah untuk diajar. Kami akan tunduk pada setiap perintah firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Buat kami mengerti secara akurat Tuhan. Apa yang Kau mau bagi kami yang melayani Engkau Tuhan. Sehingga pelayanan kami bukan menjadi pelayanan yang tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kami mau pelayanan kami adalah pelayanan yang berarti bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Terus singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Barisan paduan suara akan menaikkan pujian di hadapan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan. Biar pujian kami adalah pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan lewat kesempatan pada jam sore hari ini. Tadi telah kita dengarkan paduan suara mendengungkan akan seruannya. Pakai waktu dengan sebaik-baiknya yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, sesaat kita akan terima kebenaran firman Allah setelah 2 sesi kemarin dan tadi pagi. Tiba saatnya pada malam hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Marjanto yang oleh kemurahan Tuhan telah mengisi kemarin, dan malam hari ini kita akan mendengarkan seruan dan kerinduan Tuhan lewat hambanya. Puji Tuhan, waktu dan tempat kami bersilakan. Selamat sore saudara sekalian. Saya sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dapat menghadirkan saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian pada sore hari ini. Saya juga sekali lagi mau berterima kasih kepada Pendeta Toto dan keluarga, dan juga Ibu Sri dan juga Ibu Kawi yang ada di sini, dan seluruh daripada jemaat, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, pada sore hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Matius pasal ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saya minta untuk semua membaca ayat yang ke-16 bersama-sama. 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 18 bersama-sama. 2, 3. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat yang ke-19 bersama-sama. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang menciptakan kami, dan Engkau yang menebus kami. Pada sore hari ini, lihatlah hati kami, lihatlah jalan hidup kami.
nyatakan firman-Mu yang kudus dan yang mengkuduskan, firman yang benar dan yang membenarkan hidup kami, firman yang hidup dan yang menghidupkan hidup kami. Kami meminta belas kasihan yang daripada-Mu, luruskan jalan kami, sehingga hidup kami yang hanya satu kali adalah hidup di mana Engkau bekerja dalam hidup kami, hidup di mana Engkau mengarahkan dengan firman-Mu yang menerangi setiap jalan. Kami meminta urapan daripada-Mu, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, karena kami semua di bawah firman. Tidak ada daripada kami yang memiliki firman. Firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kiranya Engkau rela menyatakan firman-Mu, menyatakan diri-Mu, menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami meminta kiranya Engkau membangunkan hidup kami kembali. Engkau meluruskan jalan kami, memasukkan kami di dalam seluruh rencana-Mu, sampai seluruh kehendak-Mu tergenapi di dalam dunia ini, melalui dan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Ini adalah ayat-ayat yang penting yang berkenaan dengan pembentukan gereja dan sesungguhnya sifat dan tugas gereja itu apa. Ada dua institusi di dalam dunia ini yang dibuat dari mulut Tuhan secara langsung. Yang pertama adalah keluarga yang dinyatakan dalam perjanjian lama di dalam konteks creation, penciptaan. Yang kedua adalah gereja yang dinyatakan di dalam ayat ini dalam perjanjian baru dan dinyatakan di dalam konteks penebusan. Dua institusi ini dibuat langsung dari mulutnya Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat bangsa negara. Tuhan tidak pernah membuat perserikatan bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah membuat suatu sekolah. Hanya dua institusi yang ada di dunia ini yang langsung keluar dari mulut Allah. Pertama adalah keluarga. Kedua adalah gereja. Dan dua hal ini menjadi ujung tombak bagaimana Allah menghadirkan anugerahnya, keselamatannya di muka bumi ini. Sebaliknya, dua hal ini adalah menjadi satu institusi yang terdepan di mana peperangan terhadap setan itu dinyatakan. Saudara, setan akan berusaha sedemikian rupa untuk menghancurkan keluarga. Dan setan akan sedemikian rupa untuk membuat gereja hancur. Kalau tidak hancur, dia akan tertidur pulas sampai Kristus datang. Banyak keluarga-keluarga yang rusak. Banyak umat Allah yang tertidur. Orang yang tertidur tidak tahu apa yang menjadi tugasnya. Orang yang tertidur tidak tahu kalau musuh atau kebakaran itu sudah mendekat. Orang yang tertidur itu sangat-sangat berbahaya. Alkitab menyatakan berkali-kali, baik itu dari nabi sampai rasul, maka berkali-kali mengatakan bangkit engkau, bangun engkau, jangan tertidur. Alkitab juga menyatakan bahwa kalau Kristus Yesus itu nanti datang, janganlah kita tertidur. Orang tertidur tidak mengerti apa yang menjadi tugasnya. Orang yang tertidur tidak mengerti bahaya yang akan mendekat. Orang yang tertidur tidak bisa apa-apa. Tetapi orang yang siap siaga, orang yang berlilitkan daripada ikat pinggang, orang yang siap untuk bekerja, itulah orang Kristen yang sesungguhnya yang Tuhan itu ingini. Ayat-ayat ini bicara berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya gereja, sifat gereja, dan tuntutan Allah atas gereja untuk dia itu menjalankan tugasnya, menjalankan pelayanannya. Hari ini kita akan bicara 4 poin yang penting dari satu perikop ini. Dan saudara akan melihat bagaimana relasi berkenaan dengan gereja dan pelayanan gereja yang Tuhan Yesus sendiri sudah nyatakan.
Sekali lagi, ini adalah ayat-ayat tentang pembentukan gereja. Sebelum ayat ini, Yesus tidak bicara apapun saja tentang gereja. Tetapi begitu ayat ini ada, Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, 4 hal pokok, 4 hal utama, 4 hal yang menjadi tugas sebagai kita orang Kristen sejati. Jikalau saudara dan saya adalah anak Tuhan yang sejati, bukan hanya berKTP Kristen, bukan hanya melayani di gereja, tetapi sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati, saudara dan saya pasti akan mendengarkan panggilan-panggilan pelayanan ini. Hal yang panggilan pertama adalah Yesus menyatakan dengan jelas, sesungguhnya umat Allah, gereja dipanggil untuk melayani Tuhan dengan ketaatan. Saudara, hal yang pertama, gereja dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dengan obedience, dengan ketaatan. Alkitab dengan jelas menyatakan Tuhan lebih menginginkan ketaatan dari persembahanmu. Tuhan lebih menginginkan ketaatan dari pelayananmu. Jelas kita ingin untuk melayani. Jelas pelayanan itu penting. Saudara, ada yang menjadi pelayan seperti saya, seorang pembawa firman. Ada pelayan seorang daripada song leader, atau seorang dari pemain musik, atau choir, atau usher, atau kolektan. Mungkin saudara melayani dengan memberikan persembahan uangmu yang banyak untuk pembangunan daripada tubuh Kristus. Seluruhnya baik, tetapi Tuhan menginginkan yang paling utama dari hati kita, yaitu pelayanan dengan ketaatan. Suatu hari Yesus bicara kepada Petrus dan seluruh murid-murid yang lain. Menurut engkau, siapakah aku ini? Sebelumnya dia bicara terlebih dahulu. Menurut kata orang, siapa aku ini? Maka para murid mengatakan, ada yang bicara bahwa engkau Elia, ada bicara engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bicara engkau Yeremia atau nabi yang lain. Kenapa orang-orang mengatakan Yesus adalah Elia? Karena Elia di dalam Alkitab adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan membuat mujizat, dan Yesus sering membuat mujizat. Kenapa ada orang mengatakan dia Yohanes Pembaptis? Karena beritanya itu sama, adalah bicara mengenai berita pertobatan. Kenapa disebut sebagai Yeremia? Karena Yeremia adalah seorang nabi yang meratap. Dan Yesus itu sering sekali meratapi daripada dosa-dosa umat pada waktu itu. Oh Tuhan, ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah Yeremia, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus sekarang mengutarakan satu kalimat ini, pertanyaan. Dia tidak puas dengan seluruh jawaban mereka. Yesus menyatakan sesuatu pertanyaan yang sifatnya eksistensial, adalah antara dia dan Petrus saja, antara dia dengan setiap daripada muridnya. Dan pertanyaan ini juga pertanyaan ditujukan kepadamu dan kepadaku. Menurut engkau siapa aku ini? Bukan menurut kata orang, bukan menurut mamamu, bukan menurut papamu, bukan menurut istrimu, bukan menurut anakmu, bukan menurut pendetamu. Menurut engkau. Ini adalah pertanyaan yang kita akan dengar pada hari penghakiman. Menurut engkau, siapakah aku ini? Dan saudara dan saya tidak bisa menjawab, menurut pendetaku, menurut dosen teologi aku, menurut daripada mamaku. Tidak. Seluruh keselamatan sifatnya adalah pribadi, personal. Saudara harus bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kita akan datang satu persatu di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Menurut engkau, siapakah aku? Saudara, dan Petrus kemudian di dalam anugerah yang dari Bapa mengatakan, you are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh saudara,
Mesias itu artinya diurapi. Dan you are the Messiah, the Son of the living God. The Son of the living God berarti engkau adalah Tuhan. Mesias adalah seorang yang diurapi dengan tugas khusus dan itu adalah keselamatan. Di dalam bahasa Injilinya masa kini, maka itu adalah bicara engkau adalah juru selamat dan Tuhan. Dan kemudian Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus, Simon bin Yunus, karena bukan daripadamu, tetapi dari Bapa-Ku di surga. Setiap keselamatan itu adalah bukan pilihan saudara dan saya. Setiap keselamatan itu adalah anugerah dari surga bagi kita. Saudara, ketika bicara berkenaan dengan engkau adalah yang diurapi, engkau adalah juru selamat, dan engkau adalah Tuhan. Saudara perhatikan, kalimat ini buat kita adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kalimat ini adalah kalimat yang hampir tidak mungkin muncul. Boleh dikatakan mustahil muncul dari mulut daripada Petrus. Saudara, di dalam Matius di sini ditulis, waktu itu Yesus membawa para murid menuju daerah Kaisarea Filipi. Itu daerah apa? Itu daerah sangat indah. Dan setiap daripada pejabat raja selalu mengklaim daerah itu menjadi daerah miliknya. Saudara, kalau saudara ada di tempat kota terbesar dan tempat itu begitu indah, maka tempat yang penting, yang paling indah itu akan diklaim menjadi milik raja. Ini daerahku. Itulah sebabnya disebut sebagai Kaisarea Filipi, karena itu adalah daerah milik kaisar. Dan pada waktu itu, maka pelayanan Yesus Kristus itu bukan sedang memuncak. Pelayanan Yesus Kristus itu sedang merosot. Makin lama makin dibenci sama orang. Makin lama makin popularitasnya itu makin sedikit. Sekarang hamba-hamba Tuhan, kalau saya menjadi hamba Tuhan seperti ini, saya takut. Salah satu ketakutan saya adalah makin baik, makin seperti artis. Banyak terus kemudian hamba Tuhan menganggap diri artis-artis, dipuji, ditepuk tangan, disambut. Lalu kemudian kalau merosot sudah langsung kehilangan identitas. Yesus pada waktu itu kehidupannya, pelayanannya makin lama makin merosot. Dan saudara ingat nanti sampai di atas kayu salib, muridnya pun meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang nonton YouTube-nya. Tidak ada satupun yang mau untuk tetap melihat dia dan menyembah dia. Pelayanannya merosot, sedangkan daerah itu bukan milik Yesus. Daerah itu milik daripada Kaisarea Filipi, milik daripada kaisar. Begitu indah didedikasikan bagi kaisar. Tetapi di tengah-tengah seperti itu, Petrus bisa mengatakan, you are the Messiah, the Son of the living God. Oh, luar biasa. Tetapi ini, hal seperti ini yang sederhana seperti ini kelihatannya, saudara perhatikan, ini tanda kesejatian. Ini tanda kesejatian. Saya sudah mengucapkan satu kalimat yang penting sekali sebenarnya, yaitu sejati, asli. Terus saudara, sekarang banyak sekali yang sifatnya fake news, palsu. Ada jam palsu, ada berita palsu, ada emas palsu, ada sertifikat palsu, dan juga ada iman palsu. Depannya kelihatannya sama, tetapi sesungguhnya dalamnya itu berbeda. Sekarang kalau saudara saya tanya, apa tanda sejatinya bahwa iman kita itu asli? Atau apakah kita bisa mengerti iman yang asli atau yang palsu dari mana? Terus saudara mesti melihat kembali Alkitab. Saudara perhatikan satu prinsip ini. Iman yang sejati, iman yang asli adalah seseorang yang bisa melihat kemuliaan Kristus di tengah-tengah seluruh perendahannya. Sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang bisa melihat kemuliaan Kristus di tengah-tengah seluruh perendahan diri Kristus. Saudara, lihatlah iman seperti ini yang asli, bukan iman melihat kemuliaan Kristus di tengah-tengah kegemilangannya,
Saudara lihat di dalam Alkitab ada seorang dari pencuri, seorang perampok yang di sebelah kanan atau kiri Yesus kita tidak tahu. Tetapi orang itu tadinya sama-sama mengecam Yesus, mencemooh Yesus. Dua perampok mencemooh Yesus. Tetapi kemudian salah satunya bertobat. Dan di tengah-tengah melihat Yesus dipaku di atas kayu salib, dimahkotai duri, dan nafas tersengal-sengal. Seorang yang kalah di atas salib. Orang ini tiba-tiba bisa mengatakan, Yesus, ingatlah aku. Kalau nanti engkau datang sebagai raja. Dari mana itu? Dari mana itu? Saudara, kalau kita melihat Yesus yang hebat, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberikan kita berkat, mudah buat kita mengatakan, Yesus engkau raja. Tapi ketika kita sakit, ketika kita miskin, ketika kita menderita, apakah saudara dan saya tetap bisa melihat kemuliaan Kristus atau tidak? Tetap menyembah Dia atau tidak? Itu yang membedakan iman kita sejati atau palsu. Di atas kayu salib, Yesus sebentar lagi mati. Maka kemudian senturion, kepala dari 100 prajurit itu lihat salib yang terpampang di atasnya. Lihat seorang anak manusia yang sudah tidak berdaya apapun saja. Dari mulutnya dia bisa mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari mana? Sesungguhnya yang muncul bukankah sungguh orang ini orang hina. Sungguh orang ini orang yang kasihan. Sungguh orang ini orang yang kalah. Seharusnya dia mengatakan demikian, bukan? Kenapa dia bisa mengatakan sungguh orang ini anak Allah? Saudara, itu beyond, itu melampaui daripada kemampuan manusia untuk memikir dan menganalisa tentang Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus yang asli. Saudara, sekali lagi saya katakan, saudara mau tahu iman yang sejati atau iman yang palsu, itu bukan mengatakan, oh aku mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua juga mengatakan demikian. Tetapi kalimat itu keluar di saat-saat saudara kesulitan atau tidak. Di saat-saat saudara mengerti resikonya atau tidak. Di saat saudara-saudara bisa melihat kemuliaan Kristus, tetap bisa melihat Dia mulia di tengah-tengah seluruh kehinaannya. Yesus yang berjalan di tengah-tengah debu Yerusalem, hanya satu orang pada waktu itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang bisa melihat, lihatlah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis lah yang bisa melihat Dia adalah anak domba Allah. Yang lainnya tidak bisa. Yang lainnya adalah ya seperti itu manusia. Ya seperti itu nabi. Tapi hanya Yohanes Pembaptis. Terus saudara, panggilan daripada gereja. Ketika saya bicara gereja itu adalah engkau dan saya. Ketika bicara gereja itu bukan gedung. Ketika bicara gereja itu adalah kita. Panggilan kita yang pertama adalah panggilan untuk melayani Tuhan di dalam ketaatan. Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu Tuhan. Saudara perhatikan kalimat daripada Petrus ini. You are the Messiah, the Son of the Living God. Dia tidak bicara cuma begini, you are the Messiah. Engkau adalah Juru Selamat. Tidak. Dia bicara, engkau adalah Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan yang memerintah. Terus saudara, perhatikan kalimat penting di bawah ini. Barang siapa mengaku Yesus adalah Juru Selamat, tetapi tidak mentuhankan Dia di dalam hidup, saudara tidak mendapat keselamatan. Sekali lagi, barang siapa mengaku Yesus adalah Juru Selamat, tetapi tidak mentuhankan Dia di dalam hidup, tidak merajakan Dia di dalam hidup. Ketika bicara merajakannya itu berarti adalah aku menyerah kepadamu, aku taat kepadamu, seluruh hidupku adalah milikmu. Maka jikalau seorang mengaku Yesus Juru Selamat tetapi tidak menerima Dia sebagai Tuhan, dia bukan Juru Selamat kita sama sekali.
Terus saudara, karena keselamatan itu adalah bicara mengenai diselamatkan untuk menjadikan Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan di dalam bahasa Indonesianya adalah Tuhan, my master, my Lord. Terus saudara dan saya, jikalau kita adalah anak Tuhan yang sejati, ada panggilan pada malam hari ini yang Tuhan ingatkan bagi kita semua, yaitu panggilan untuk taat. Terus saudara, taat di dalam seluruh kehidupan kita, melayani Tuhan di dalam ketaatan. Terus saudara perhatikan setiap daripada tokoh Alkitab, saudara lihat titik berat ketaatannya ada di mana. Terus saudara, kalau saudara melihat Ayub misalnya, saudara tidak pernah melihat dia memberitakan Injil. Dia tidak pernah terlihat dia itu sedang berkhotbah. Ayub taat di dalam penderitaannya. Ada orang yang dipanggil bukan untuk melayani secara full timer di gereja. Bukan untuk melayani dengan uang, tetapi melayani di dalam ketaatan, di dalam sakit penyakitnya, ketaatan di dalam penderitaannya. Abraham ketaatannya ada di mana? Adalah pada suatu hari Tuhan mengatakan, Abraham, besok pagi di gunung itu, ambillah anakmu yang tunggal, Ishak itu, dan persembahkan kepadaku. Saudara bisa melihat salah satu kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman adalah dia tepat dalam menggenapi seluruh kalimat-kalimat Tuhan. Terus saudara, ketika Tuhan menuntut daripada ketaatan, terus saudara, menuntut dari persembahan itu, saudara lihat Tuhan dengan jelas menyatakan jenis persembahannya, waktu persembahannya, dan tempat persembahannya. Ambil anakmu yang tunggal, Ishak itu. Terus saudara, kalau Tuhan bilang ambil anakmu, dia akan ambil bukan Ishak. Karena Ishak yang paling dia suka, dia paling sayang. Yang tunggal Ishak itu, persembahkanlah kepadaku. Oh ya sudah, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tidak, persembahkanlah kepadaku besok. Dan di gunung itu, saudara perhatikan 3 hal ini begitu precise, tepat. Pertama, jenis persembahan. Kedua, waktu persembahan. Ketiga, tempat persembahan. Banyak daripada kita mengulur-ngulur ketaatan itu adalah sesuatu bentuk daripada pemberontakan di hadapan Allah. Sebagai umat Allah kita dipanggil untuk menjadikan Kristus Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan itu artinya adalah my master, my Lord, aku ini hambamu. Maka perbuatlah apa yang menurut engkau baik. Ini adalah kalimat daripada Maria. Perbuatlah apa yang engkau pandang baik. Maria seorang gadis yang masih remaja, boleh katakan pada saat ini masih kecil. Tetapi dia adalah seorang yang sungguh-sungguh rela taat. Terus saudara, jangan lagi tertidur. Bangun, layani Tuhan. Pertama, dengan ketaatan kita. Hal kedua adalah layani Tuhan dengan kemauan, niat perjuangan untuk perang. Terus saudara, niat perjuangan untuk perang. Terus saudara, ayat ini ayat yang sangat mencengangkan. Gereja itu dibangun, dibentuk oleh Tuhan, langsung kalimatnya adalah perang. Di atas pengakuanmu ini Petrus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Hah? Sebentar Tuhan, sebentar. Engkau bilang apa? Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut, the gates of hell. Terus saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus pada waktu itu pasti tahu ayat ini. Mereka ngerti artinya. Saya yakin sekali bulu kuduk mereka semuanya berdiri. The gates of hell, terus saudara,
The gates of hell itu adalah pintu gerbang dari neraka. Di dalam zaman kuno, pintu gerbang itu ketika bicara mengenai pintu gerbang sebuah kota, pintu gerbang daripada rombongan pasukan, itu adalah bicara mengenai kekuatannya. Kalau saudara-saudara melihat daripada kerajaan Babel, kerajaan Asyur, saudara, media Persia, saudara lihat daripada lukisan-lukisan kuno, saudara akan tahu pintu gerbangnya itu tinggi sekali. Dan kemudian nanti manusia itu masuk, manusia yang masuk itu manusia yang dirantai, yang kalah perang dari musuh, diseret masuk ke pintu gerbang itu, masuk ke sana tidak mungkin keluar. Pintu gerbang menyatakan kengerian, pintu gerbang menyatakan kekuatan yang dahsyat. Dari pintu gerbang itu seluruh pasukan akan keluar dengan kuda, tombak, panah, kekuatan tempur, dan seluruh tawanan akan masuk ke dalamnya dan akan dibunuh di dalamnya. Pintu gerbang menyatakan seluruh kekuatan daripada setan. Dengan seluruh kemampuan perangnya, kelicikannya, strateginya. Oh saudara, ini cuma 12 murid. Dan tidak ada satupun yang tentara. Semuanya itu cuma nelayan, pemungut cukai. Tidak ada satupun yang bisa pegang senjata. Tidak bisa. Punya senjata juga tidak. Waktu Yesus ditangkap cuma ada satu pedang di tangan Petrus. Itu pun ketika dihunuskan. Lalu kemudian Yesus katakan, kamu sarungkan pedang itu. Terus saudara, Petrus dengar. Yakobus dengar. Seluruh murid-muridnya dengar. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan the gates of hell tidak bisa menguasai. Maksudnya bagaimana? The gates of hell bukan pintu gerbang Roma, bukan pintu gerbang Yunani, bukan pintu gerbang dari pasukan-pasukan yang kuat. Aduh Tuhan, begini loh ya. Saya ini mau jadi Kristen itu supaya jadi orang baik. Supaya hidup saya itu tenang. Supaya anak saya itu tidak nakal. Supaya tidak kurang ajar. Soalnya saya lihat orang Kristen itu, kalau jadi orang Kristen itu anaknya baik-baik Tuhan. Saya pengen itu seluruh keluarga saya nyaman, aman, tentram, baik-baik, tidak ada skandal. Itulah sebabnya saya pengen jadi orang Kristen. Saya tidak bermaksud untuk jadi orang Kristen untuk perang Tuhan. Kenapa jadinya begini? Saya ingin cuma melayani di gereja, nyanyi lagunya indah, saya mengangkat tangan, meneteskan air mata itu damai. Tapi urusan perang, aduh, saya bukan orang itu. Sekarang Tuhan, ketemu sama pasukan saja, pasukan daripada Romawi, tidak usah pasukan Romawi, pasukan prajurit bait Allah saja. Saya itu pergi, dan benar saudara, pada waktu Yesus ditangkap seluruh muridnya pergi kocar-kacir. Sekarang engkau mengatakan the gates of hell. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anak Allah, diberikan anugerah dari surga ke dalam diri saudara dan saya, menjadi umat Allah, saudara dan saya dipanggil untuk berjuang di dalam peperangan. Itu adalah destiny kita. Itu adalah takdir kita. Kita tidak dipanggil untuk nyaman hidupnya. Kita tidak dipanggil untuk santai. Kita tidak dipanggil untuk menikmati hidup seperti orang-orang dunia ini. Ya, kita menikmati hidup di dalam Tuhan. Dan ketika bicara mengenai di dalam Tuhan, itu artinya hidup yang dipakai oleh Tuhan, itu adalah hidup yang berperang. Hidup yang berjuang. Terus saudara, ketika bicara mengenai perang, saudara akan melihat perang itu sudah ada dan mau tidak mau itu harus ada. Karena kalimat pertama perang itu adalah dari mulut Allah sendiri. Begitu jatuh di dalam dosa, maka
Allah itu kemudian menubuatkan sesuatu. Allah yang menubuatkan, bukan nabi, bukan rasul. Allah sendiri. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Terus saudara, maka ini adalah suatu nubuatan tentang perang. Maka saudara perhatikan, tidak mungkin ada perdamaian di dunia ini. Sekali lagi, tidak mungkin ada perdamaian di dunia ini. Maka dunia ini sudah dimunculkan dari mulut Tuhan sendiri, perang. Kenapa? Karena ada dosa. Itu tidak bisa tidak. Dosa Adam dan Hawa sudah membuka pintu daripada musuh itu datang ke dunia ini. Dan itu tidak bisa dielakkan, peperangan itu terjadi. Dan terus menerus peperangan itu terus menerus terjadi. Dan kitab Wahyu menutup daripada dunia ini dengan perang besar. Yesus dengan seluruh pasukannya berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu datang dan memerangi daripada setan dan pengikutnya. Demikian kata Alkitab. Maka saudara tidak mungkin bisa lepas daripada peperangan. Saudara dan saya hanya bisa untuk memilih di mana kubu kita berperang. Apakah kita melawan daripada kerajaan Allah atau kita berpihak di dalam kerajaan Allah. Allah sendiri menyatakan di dalam kitab Yesaya. Maka Yesaya melihat Allah Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Sefaot. Yahweh Sefaot itu artinya Allah panglima bala tentara perang. Seluruh natur daripada pelayanan kekristenan dan hidup kekristenan itu adalah perang. Tetapi berapa banyak daripada kita yang menyadari ini? Berapa banyak, saudara, C.S. Lewis di dalam sebuah bukunya memberikan sesuatu ilustrasi. C.S. Lewis menulis beberapa buku yang bagus sekali. Dan salah satu daripada bukunya itu adalah Screwtape Letters. Di dalam buku itu ada pembicaraan antara setan yang junior dengan setan yang senior. Setan yang junior itu kurang pinter. Setan yang senior itu pinter. Lalu setan yang junior itu kemudian datang melapor seluruh daripada tindakannya, aktivitasnya. Maksudnya untuk mendapatkan pujian dari setan yang senior. Setan yang senior itu adalah pamannya. Lalu kemudian, paman, aku mau melaporkan suatu keberhasilan. Keberhasilan apa? Aku sudah berhasil membuat daripada sekelompok orang Kristen, lalu kemudian sedang ada di dalam kapal. Kapal itu aku goncangkan badainya, dan mereka ketakutan, dan mereka mati. Dan kedua, aku sudah membuat sekelompok orang Kristen, dia sedang berjalan, aku kirimkan singa, dan singa itu kemudian menakutkan mereka, dan mereka kemudian dimakan singa, dan mereka mati. Lalu kemudian paman setan itu mengatakan, engkau orang yang setan yang goblok. Loh, aku berhasil kok. Engkau gagal. Untuk apa engkau melakukan semua itu? Ketika mereka ketakutan, mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka ketakutan, mereka makin dekat dengan Tuhan. Dan sekarang ketika mereka mati, jiwa mereka bersama dengan satu pribadi yang mereka kasih. Untuk apa semuanya itu? Lalu kemudian dia pulang. Berapa bulan kemudian datang. Paman, aku sudah melakukan sesuatu. Apa? Aku sudah buat orang Kristen itu nyaman. Hidupnya itu sehat, hidupnya itu punya uang, hidupnya itu tidak ada konflik politik, hidupnya itu tidak ada yang ngejar-ngejar dia, semua tenang. Lalu pamannya itu tertawa dengan tertawanya setan, dan kemudian dia mengatakan, bagus, bagus, keponakanku bagus sekali. Dengan seperti itu mereka tidak bisa untuk mendekat kepada penebus mereka.
tidak bisa mereka menyembah penebus mereka. Di dalam beberapa tahun terakhir saya sendiri hidup di dalam sebuah negara yang luar biasa nyaman. Dan ketika saya masuk di sana, orang Kristennya jelas sekali merosot imannya. Terus saudara, apa saja ada, semuanya diproteksi oleh negara. Kurang makan dikasih makan, kurang pendidikan dikasih pendidikan gratis, semuanya ada. Saya tidak katakan adalah lebih baik kita masuk ke dalam satu daerah yang perang, tetapi perhatikan, orang Kristen yang nyaman, engkau akan tertidur. Sebaliknya, kalau ada kesulitan, kalau ada penderitaan, jangan cepat-cepat kita mengasihani diri. Kalau penderitaan itu karena dosa, ya harus bertobat. Tapi kalau penderitaan itu adalah karena kehendak Allah, bersyukurlah karena itu menggoncang daripada iman kita. Terus saudara, pendeta senior saya pernah mengatakan, sungguh-sungguh terjadi. Ada ekspedisi ikan, dan ikannya itu dikirim ribuan kilometer masuk ke tempatnya negara yang lain. Dan kemudian ikannya itu dimasukkan di dalam sebuah plastik kontainer dan dikasih daripada oksigen udara, dan kemudian dikapalkan ribuan kilometer, belasan ribu kilometer, berbulan-bulan. Kalau saya nggak salah adalah 1,5 bulan dalam perjalanan itu. Tiap kali sampai di tempat negara yang dituju, ikan itu semuanya lemes dan sebagian mati. Kirim lagi kedua, lemes, sebagian mati. Kirim lagi ketiga, lemes, sebagian mati. Terus yang ngirim pikir gimana caranya supaya tetap hidup, tetap lincah. Terus saudara tahu apa yang terjadi, ini sungguh-sungguh terjadi. Dikasih kepiting. Terus saudara, jadi kontainernya itu selain ikan dikasih kepiting. Jadi ikannya kalau mau lemes, kepitingnya sudah mau gigit supaya dia bisa mati. Wah, dia jadi gesit lagi, jadi hidup lagi. Sampai di tempat tujuan semuanya fresh. Terus saudara, penderitaan kalau itu terjadi dalam kehendak Tuhan, maka jangan takut. Itu menguatkan iman kita. Kita tidak mencari penderitaan. Hanya orang bodoh saja mencari penderitaan. Tapi kalau itu sungguh-sungguh ada, ingat saatnya untuk berjuang. Dan kalaupun tidak menderita, saatnya untuk berjuang. Di dalam Alkitab ada 5 musuh daripada gereja Tuhan. 5 musuh ini, dan di dalam kelimanya kita terus menerus berjuang, dan berjuangnya setiap hari. Musuh yang pertama adalah dosa di dalam diri kita. Sekali lagi, musuh pertama adalah dosa di dalam diri kita. Alkitab mengatakan matikan dosa. Terus saudara, John Owen, orang Puritan, mengatakan matikan dosa atau dia akan mematikan engkau. Terus saudara, mematikan dosa. Setiap daripada kita, siapapun saja, saudara, saya, saudara ingat, saudara teliti, saudara introspeksi diri. Kita mesti introspeksi diri, saudara akan tahu setiap daripada kita punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang kita ulang. Temukan itu, minta kekuatan kuasa dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan matikan dosa. Hal yang kedua, musuh kedua daripada gereja adalah orang-orang yang akan menganiaya kita. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Penganiayaan, Alkitab mengatakan, engkau tahu, Petrus mengatakan, seluruh daripada saudaramu di seluruh dunia ini mengalami penganiayaan. Di dalam kitab Wahyu, maka kita melawannya bukan dengan perang pedang, bukan dengan senjata, tetapi Alkitab mengatakan dengan iman dan ketabahan. Musuh yang ketiga, yang lebih sulit daripada musuh yang kedua, adalah ajaran yang sesat. Ajaran sesat kalau sudah masuk ke dalam gereja, kalau sudah kita percaya, sulit sekali untuk keluar. Terus saudara, kalau saudara melihat cara kerja daripada setan, kalau saudara masuk di tempat daripada tempat-tempat yang begitu banyak okultisme,
Orang dirasukin, orang dirasukin. Terus kita sudah tahu, ini orang kerasukan setan. Apa yang dilakukan biasanya? Kita berdoa, kita tumpangkan tangan, kita usir setan, selesai. Tapi kalau ajaran sesat itu sudah masuk di dalam pikiran kita, pikiran seseorang, saudara tidak mungkin tumpangkan tangan lalu kemudian saudara usir setannya. Tidak bisa. Ajaran sesat itu akan masuk ke dalam seluruh hati. Dan bertahun-tahun sebelum orang itu bertobat, mengalami daripada ajaran yang benar, maka peperangan itu terus menerus ada. Jangan sampai saudara dan saya masuk di dalam ajaran yang sesat, karena begitu sudah masuk sulit sekali keluar, bahkan sampai mungkin kita mati. Terus saudara, di dalam Alkitab ada binatang yang keluar dari dalam darat, ada binatang yang keluar dari dalam laut, itu adalah ajaran yang sesat. Dan Alkitab mengatakan bagaimana cara untuk melawannya. Yang terpenting yaitu hikmat. Sekali lagi, yang terpenting yaitu hikmat. Hikmat adalah kemampuan bisa membedakan seturut dengan firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan, perhatikan baik-baik. Ajaran itu, binatang itu memiliki suatu nomor. Dan nomornya itu adalah 666. 6 itu adalah angka manusia. Saudara-saudara, 6 adalah angka manusia. 7 adalah angka kesempurnaan. 3 adalah angka Tritunggal. Saudara, 4 adalah angka bumi. 6 adalah angka manusia. 666, dan itu tertulis di dalam dahinya dan juga di dalam tangannya. Maka 666 itu adalah bicara mengenai angka manusia. Triple, 3 kali, itu artinya adalah bahwa manusia itu, orang tersebut memiliki fokus hidup adalah dirinya sendiri. Dia tidak mikirkan orang lain, dia tidak mikirkan siapapun saja. Self-center, egois, diri menjadi pusat. Nah, saudara perhatikan seluruh ajaran yang sesat di dalam gereja, selalu dirinya adalah pusat. Untuk kenyamananku, untuk kekayaanku, untuk kesembuhanku, untuk masa depanku. Gereja tidak bicara mengenai ketuhanan Kristus Yesus lagi. Gereja tidak lagi bicara mengenai salib, sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Gereja tidak lagi bicara mengenai berjuang, tapi gereja cuma bicara mengenai berkat, 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 uang, uang, uang. Terus saudara, seluruhnya adalah aku, bukan Tuhan. Saudara perhatikan, Yesus ada bukan untuk kita, kita ada untuk Kristus. Amin. Yesus ada bukan untuk kita, kita ada untuk Kristus. Hidup kita harusnya God-center, not self-center. Terus saudara, itu adalah ajaran sesat. Lawan kita yang ketiga, lawan kita yang keempat, yang lebih sulit lagi adalah dunia. Di dalam Alkitab dikatakan, digambarkan dalam kitab Wahyu adalah Babel, pelacur besar itu. Babel disebut sebagai penakluk umatku. Terus saudara, ada orang yang bisa bertahan, begitu banyak martir Kristen, daerah Kristen di bumi hanguskan, dihabisi, dipedang, dimatikan, tapi imannya terus bertumbuh, 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 bertumbuh. Terus saudara, itu adalah penganiayaan. Penganiayaan hampir tidak bisa menghancurkan iman kita. Tetapi ajaran yang sesat akan lebih banyak menghancurkan iman daripada penganiayaan. Tetapi saudara, yang paling puncak, kesulitan terbesar adalah dunia. Dunia dengan seluruh kemewahannya, dunia dengan seluruh gemerlapannya, itu paling mudah menghancurkan iman kita. Sahabat Paulus, salah satu yang terdekat, Demas, Alkitab mengatakan, Demas sudah meninggalkan aku dan mengikuti dunia. Terus saudara, banyak orang Kristen di gereja, hari Minggunya di sini, tubuhnya di sini, tetapi sebenarnya hatinya, pikirannya
terpikat sama dunia. Terus menerus, dunia. Terus saudara, ini adalah sesuatu hal yang nyata, sesuatu hal yang kita hadapi. Kita terpikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Hidup untuk memiliki dunia. Kita sih mengatakan, oh aku hidup bagi Tuhan. Tetapi sebenarnya afeksiku, keinginan terdalamku, perasaanku disukakan ketika aku mendapatkan dunia ini. Terus saudara, itu adalah lawan keempat dan lawan yang kelima yang bukan tandingan daripada kita adalah setan itu sendiri. Terus saudara, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Apakah kita menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, dilahirbarukan di dalam Kristus dan belum diangkat untuk mati adalah karena alasan ini. Karena untuk berperang terhadap seluruh kekuatan kejahatan. Perang sekali lagi bukan darah dan daging. Perang bukan pakai daripada dukungan militer. Perang bukan karena memiliki kekuatan daripada relasi pejabat atau uang. Tidak. Kita perang dengan nama Kristus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah kita boleh menyadari ini adalah sesuatu hal yang menjadi destiny, tugas yang tidak bisa kita hindarkan. Saudara kalau pergi ke kantor, saudara ketemu sama bos saudara, saudara tahu ada tugas. Saudara pergi ke sekolah, anak saudara tahu ini aku sebagai student, sebagai murid, aku punya tugas. Setiap orang tahu tugasnya. Saudara menikah, sekarang saudara punya tugas sebagai suami, tugas sebagai istri. Seluruhnya tahu. Kenapa tugas sebagai orang Kristen kita tidak tahu? Kenapa kita lupa akan tugas ini atau tidak memperhatikan ini? Saudara pikir saudara pergi ke gereja, dengar firman, kasih persembahan, pulang selesai. Tidak. Tidak. Bangunlah hai orang Kristen. Bangun untuk berjuang, bangun untuk berperang. Sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah panggilan daripada kita gereja Tuhan adalah melayani Tuhan di dalam kesucian. Melayani Tuhan di dalam kesucian. Alkitab di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa arti kata ini? Sesungguhnya kalimat ini akan menunjuk kepada siapa? Kepada apa? Dua hal. Pertama adalah bicara mengenai disiplin gereja. Saudara-saudara, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saudara-saudara, gereja memiliki satu posisi yang luar biasa besar di dalam kerajaan surga. Menjadi wakil kerajaan surga yang terlihat di tengah-tengah dunia. Gereja kalau itu sejati, hamba Tuhan kalau itu sejati, majelis kalau itu sejati, pengurus gereja kalau itu sejati, dan takut akan Tuhan, dan di dalam ketulusan, kejujuran, keterbukaan di hadapan Allah dan sesama, memutuskan sesuatu, itu adalah Tuhan yang memutuskan melalui mereka. Terus saudara, maka gereja kalau melihat seseorang yang harus didisiplin, maka dia akan menjalankan disiplin gereja. Ini adalah sesuatu tugas gereja yang semakin hari semakin tidak banyak gereja berani melakukan. Terus saudara, kalau didisiplin di sini, maka kemudian orang tersebut bilang, enggak apa-apa, sekarang saya mengundurkan diri dari anggota sini, saya pindah ke gereja di sana. Tapi pada waktu itu tidak mungkin terjadi. Terus saudara, sekarang banyak orang yang mau mengakali daripada institusi yang Tuhan sendiri buat. Terus saudara, disiplin gereja basisnya, dasarnya yaitu kesucian. Terus saudara,
disiplin gereja dasarnya adalah menghormati kesucian Tuhan di tengah-tengah kita. Terus saudara, maka ini adalah panggilan untuk hidup suci. Panggilan untuk hidup dimiliki oleh Kristus saja. Terus saudara, suci itu artinya apa? Kados. Itu artinya apa? Kados itu lawan katanya adalah harem. Saudara tahu, harem itu haram. Saudara, kalau bahasa Arab, haram. Haram itu apa? Kalau saudara ketemu sama orang lagi naik angkot, terus orang itu bicara sama temannya, haram ini. Saudara, kita mesti hati-hati. Kenapa haram? Haram itu artinya apa? Orang ini didedikasikan untuk dibinasakan. Itu haram. Sekali lagi ya, orang ini atau binatang ini didedikasikan untuk dibinasakan, untuk dijauhin, untuk dimusuhin. Jadi darahnya itu halal, itu haram. Sedangkan suci, bahasa Ibraninya kados. Kados itu artinya dipisahkan, didedikasikan, dipisahkan untuk didedikasikan untuk dimiliki. Dipisahkan, didedikasikan untuk dikasihi. Jadi saudara, panggilan kita sebagai umat Allah, yaitu panggilan untuk mendedikasikan hidup kita sebagai satu pribadi yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Itulah sebabnya kita dikatakan berkali-kali sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Kita itu adalah milik Allah. Engkau bukan milikmu kembali lagi. Engkau bukan milik daripada orang tuamu, milik daripada anakmu. Saya menemukan beberapa bulan ini ada orang-orang muda yang saya lihat begitu sangat-sangat potensi untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi siapa yang menghalangi? Papa mamanya. Papa mamanya padahal majelis, tapi tidak membiarkan anaknya, tidak bisa memberikan anaknya untuk dipakai sama Tuhan. Anaknya sampai nangis-nangis ingin dipakai sama Tuhan, tapi papa mamanya tidak. Engkau boleh lakukan apapun saja, tapi pokoknya tidak jadi hamba Tuhan. Terus saudara, saya tidak tahu apakah di sini ada seperti itu. Anak kita bukan milik kita. Anak kita sudah dibeli oleh Kristus dan hidupnya dipisahkan, didedikasikan untuk Kristus. Orang tua kita juga bukan milik kita. Orang tua kita adalah milik Kristus yang hidupnya didedikasikan untuk dimiliki Kristus dan diatur oleh Kristus sepenuhnya. Terus saudara, seluruh harta benda kita itu adalah milik Kristus. Saudara dan saya dipercayakan menjadi penata layan, bukan pemilik. Penata layan. Itu penata layan itu yang mengatur, yang memikirkan bagaimana bisa diperbanyak untuk kemuliaan daripada Kristus, dipakai untuk pekerjaan Kristus. Terus saudara, ini adalah panggilan dikhususkan, hidup didedikasikan bagi Allah. Hal yang pertama tadi adalah panggilan, gereja dipanggil untuk melayani Tuhan di dengan ketaatan. Kedua, gereja dipanggil melayani Tuhan di dalam peperangan. Ketiga, gereja dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam kesucian, bangkit dan belajar hidup dimiliki oleh Tuhan. Hal yang keempat terakhir adalah gereja dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam mengabarkan Injil. Ayat ini, aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau lepas akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat akan terikat di surga. Ini adalah bicara mengenai dua hal. Pertama adalah disiplin gereja yang berdasarkan akan kesucian. Dan yang kedua adalah keselamatan Allah yang berdasar kepada Injil kasih karunia. Semua daripada kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Kita tidak saja setuju akan pekabaran Injil. Kita tidak saja
mendukung pekabaran Injil dengan uang. Tetapi saudara dan saya, siapapun kita, apakah saudara orang kaya yang punya perusahaan, ataukah saudara ibu rumah tangga, ataukah saudara student, murid, apakah saudara pegawai, apakah saudara penginjil, apakah saudara dan saya pendeta, siapapun saja dipanggil untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu benar-benar memberitakan. Bicara. Ada orang mengatakan, Pak, yang paling penting bukan memberitakan Injil tapi contoh hidup. Mana yang lebih penting? Memberitakan dengan mulut atau dengan contoh hidup? Jawabnya adalah dua-duanya. Apakah saudara pernah menemukan daripada pesawat terbang itu punya dua sayap bukan? Saudara tidak pernah menemukan satu sayap kan? Sekarang dua sayap, mana yang lebih penting? Sayap kiri atau sayap kanan? Saudara, dua-duanya penting. Saudara, maka memberitakan Injil, jadikan seluruh bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalimat ini adalah kalimat yang begitu jelas. Adanya penyertaan Tuhan. Pendeta senior di tempat saya mengatakan, kalau engkau mau menyadari penyertaan Tuhan nyata, beritakan Injil. Sungguh-sungguh memberitakan Injil. Dunia ini, saudara-saudara, tidak perlu uang, sungguh. Dunia ini tidak perlu daripada suatu harta benda. Dunia ini perlu Injil. Karena Injil akan mengubah seseorang itu bukan saja di surga, tetapi di dunia ini. Satu-satunya jalan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa, itu adalah bukan uang, itu bukan relasi, tetapi itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus diturunkan oleh Dia untuk ada di tengah-tengah kita, memimpin kita dengan menyatakan berita Injil, yaitu kalimat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ini adalah sesuatu berita yang memiliki kekuatan kuasa untuk mengubah seseorang. Kalau saudara melihat ada seseorang yang sudah ditimpa dengan penderitaan, tidak bisa keluar, pasti mati dalam penderitaan tersebut. Saya mau tanya, apa yang bisa menghibur dia? Apa yang dia bisa melepaskan dia? Apa yang bisa membangkitkan dia? Kalau saudara melihat daripada rumah tangga yang sudah hampir bercerai, apa yang bisa menyelamatkan dia? Kalau saudara melihat daripada seorang anak yang sudah bobrok dan seluruh tubuhnya sudah terkena drugs, apa yang bisa membuat dia bahagia? Satu-satunya adalah kalau dia bisa melihat cinta kasih Allah. Kalau dia bisa melihat kuasa daripada Roh Kudus. Kalau dia bisa melihat kemuliaan daripada Kristus. Karena kemuliaan Kristus adalah kebutuhan terdalam dari hati kita. Seorang yang melihat Kristus yang mulia, hatinya akan digugah. Kita dicipta, setiap manusia dicipta untuk melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu semua akan dilakukan oleh Roh Kudus jikalau ada orang Kristen yang memberitakan Injil. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Gereja dipanggil untuk mengirim orang-orang Kristen keluar. Gereja ada bukan untuk mengumpulkan orang Kristen makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Semua daripada kita harus mengerti panggilan Tuhan dari sejak awal adalah keluar, 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 putarannya keluar, pikirkan keluar. Terus saudara lihat di dalam menara Babel, maka Tuhan itu murka. Kenapa? Menara Babel itu semuanya kumpul di dalam, terus kumpul di dalam, bangun menara Babel. Tapi di dalam Matius pasal 28, Yesus mengatakan, pergi, pergi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Kenapa harus ada kata pergi? Kenapa harus ada kata pergi? Kenapa? Jadikan seluruh bangsa muridku, bereskan. Terus dia tidak pergi. Terus keluar, keluar.
gereja selalu orientasinya adalah keluar. Berita Injil, berita keselamatan tidak bisa dimiliki oleh saudara dan saya saja. Saudara, dan kalau saudara dan saya sudah mendapatkan keselamatan, jangan egois. Jangan jadi orang kejam. Nyatakan itu keluar. Ada satu cerita. Satu desa itu, seluruhnya itu kena daripada kekeringan. Panen tidak ada lagi. Makanan makin lama makin menipis. Dan kemudian tinggal air saja. Lalu kemudian desa itu kanan kirinya, saudara-saudaranya dan seluruh daripada tetangganya tidak punya persediaan roti, tidak punya persediaan makanan. Maka satu kepala keluarga, papa, mama, 2 anak. Mereka mengatakan, besok pagi, papanya mengatakan, besok pagi kita semua cari roti supaya kita bisa hidup ya. Mama, engkau pergi ke utara. Papa pergi ke selatan. Kakak pergi ke timur. Adik pergi ke barat. Pencar besok. Dan pergi sejauh mungkin, tapi malam sudah harus ada kembali ke tempat meja makan ini. Siapa tahu engkau menemukan roti di jalanan. Besok pagi-paginya jam 6 pagi mereka bangun. Mereka pencar utara, selatan, timur, barat. Mereka pergi. Maka cuma satu adiknya pergi ke kampung sebelah, minta roti sama kekeringan. Kampung sebelah minta roti lagi sama kekeringan. Sampai masuk ke tempatnya hutan, mau pergi ke kampung yang sebelah sana. Ketemu ada satu orang bawa bakul roti di belakangnya. Dan kemudian ketemu orang ini, lihat kasihan sama anak ini. Terus kemudian dikatakan, adik lapar ya? Ini aku punya roti, makan sepuasnya. Terus kemudian dia makan sepuasnya, kurang tambah lagi, kenyang. Terus kemudian, adik, nanti kalau ada orang di kampungmu atau siapa yang mau roti, ajak ke sini ya, aku nanti akan kasih gratis. Dan ini pulang, udah kenyang, pulang ke rumah. Sampai di rumah sudah malam hari. Papanya nggak dapat roti, mamanya nggak dapat roti, kakaknya nggak dapat roti. Terus mereka ngobrol sebentar, mereka tahu mereka semua nggak dapat roti. Anak kecil ini cuma senyum-senyum. Terus kemudian papanya bilang, ya sudah tidur, kita minum air aja. Saya tanya, anak ini nakal atau tidak? Saya tanya. Bisa jawab? Nakal atau tidak? Tidak. Kejam. Kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, gratis, dan saudara diam, tidak memberitakan Injil, saudara bukan nakal, saudara kejam. Ini adalah panggilan dari Tuhan, memberitakan Injil. Kasih karunia, dunia ini tidak ada kasih karunia. Satu-satunya yang disebut sebagai kasih karunia, grace, itu hanya di dalam Kristus. Kenapa kita menahan berkat Tuhan untuk orang lain, sedangkan saudara setiap hari minta berkat? Kenapa saudara menahan kasih karunia dari Tuhan kepada orang lain, padahal saudara setiap hari minta dengan doa, berikan kasih karunia dengan ratapan. Saudara, dunia ini perlu Kristus. Dunia ini perlu Injil. Dan ini adalah panggilan Tuhan. Bangun, bangkit, hai orang Kristen. Layani Tuhan dengan memberitakan Injil. Layani Tuhan dengan kekudusan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh mau belajar taat. Layani Tuhan di dalam peperangan.
Biarlah kita boleh mengingat bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dan kita itu ditebus oleh Tuhan. Kasih karunia-Nya besar bagi kita. Dengarkan isi hatinya. Dengarkan untuk apa gereja dibentuk. Dengarkan ada tujuan engkau dan saya tetap hidup di dunia ini. Bangkit, bangun, dan layani Tuhanmu. Maukah engkau? Maukah engkau? Engkau bukan menjawab saya. Engkau menjawab Tuhan yang memimpin dan mengutus saya di tempat ini. Tundukkan kepala. Saya sudah dengan gamblang bicara berkenaan dengan firman ini. Malam hari ini, siapa yang mengatakan, aku bangun Tuhan. Aku minta ampun selama ini aku tertidur. Aku mau melayani Engkau. Aku tidak mau tertidur lagi. Aku mau menjadi orang Kristen yang memang seperti apa Engkau tujukan dalam hidupku. Aku minta belas kasihan-Mu. Aku mau untuk hari ini bergerak melayani Engkau. Dari saat ini sampai Tuhan panggil aku. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak mau tertidur, tidak mau santai lagi. Tapi engkau mau bangun untuk melayani Tuhanmu. Engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Mungkinkah daripada saudara ada yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Mungkin engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia sepenuh waktu, menjadi hamba Tuhan. Mungkin menjadi pendeta, mungkin menjadi penginjil. Untuk seluruh hidupmu didedikasikan, waktu-waktumu didedikasikan untuk Injil Tuhan. Jikalau ada, saya akan berdoa untuk engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siapa yang rasa dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang ketika engkau mendengar ini, engkau menyadari bahwa engkau selama ini belum pernah mentuhankan Kristus Yesus. Engkau hanya mengatakan Yesus juru selamat dan Tuhan. Tetapi engkau sebenarnya tidak pernah merajakan Dia. Engkau sebenarnya hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk Kristus. Dan malam hari ini engkau bertobat. Engkau mau mendedikasikan hidupmu kepada Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan. Siapa yang mau mentuhankan Kristus Yesus di dalam hidupmu pada malam hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sekarang saya minta untuk semua orang bangkit berdiri. Tundukkan kepala. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat bagi semua orang yang sudah mengangkat pertama, kedua, ketiga. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di surga, malam hari ini saya datang di hadapan-Mu, mendedikasikan hidup saya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu, untuk arah yang Tuhan berikan dalam hidupku. Jadikan aku gereja-Mu yang sejati, yang melayani Engkau
seumur hidupku. Bentuk aku untuk menjadi anak-anak-Mu dan pelayan-Mu yang berguna di bumi ini sepanjang aku hidup. Kasihani aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Kami mengucap syukur karena firman-Mu itu hidup ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mencelikan isi hati dan pikiran kami dan jalan hidup kami. Tuhan, kiranya apa yang Engkau sudah nyatakan, tanamkan di dalam hati kami terdalam. Dan jangan biarkan apapun saja bisa mencabutnya. Kami memohon kiranya firman yang tertanam boleh bertumbuh, boleh berbuah seturut dengan anugerah dan kedaulatan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa berkati untuk semua orang-orang yang ada di sini, khususnya orang-orang yang sudah mengangkat tangan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan juga keluarga mereka, anak cucu dan orang tua mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati untuk gereja-gereja yang ada di dalam tempat ini dan khususnya juga gereja di tempat ini. Kiranya kasihan Tuhan menyertai, berikan takut akan Engkau di dalam setiap jemaat, di dalam gereja yang ada dan khususnya GPDI di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa berkati terus menerus dengan ketekunan, kegigihan, anugerah-Mu yang besar bagi Pendeta Toto dan seluruh keluarga besarnya dan seluruh daripada jemaatnya dan seluruh daripada pelayan dan aktivisnya. Kiranya kasih karunia dari Engkau menyertai dia. Kiranya tangan kanan-Mu ada di atas kepalanya. Berikan terus firman-Mu, pertumbuhan rohani di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditakuti di dalam hidup kami yang hanya satu kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada panitia. Malam ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Tadi teman-teman pelayan akan melayani Bapak Ibu. Kita naikkan pujian yang pertama tadi. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar.
besarkan namanya. Saya serahkan kepada Ketua Panitia. Brother Judas, silakan. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, hari ini kami dari seluruh panitia mengucapkan yang pertama terima kasih untuk pelayanan hambanya Pendeta Agus Marjanto beserta Ibu Sariwati Darmawan, karena selama 2 hari ini kami baik dari gereja GPDI ataupun seluruh gereja di Kota Mataram dan GPDI Sepulau Lombok diberkati dengan baik pelaksanaan seminar pelayan dengan tema dasar yang teguh, 7 prinsip hidup bagi seorang pelayan yang dilaksanakan kemarin, dan tadi siang telah berlangsung seminar pria wanita dengan tema pria jadilah laki-laki, perempuan jadilah wanita, dan malam hari ini KKR yang telah berlangsung dengan tema bangun layani Tuhanmu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah hadir dan jemaat dari berbagai gereja yang telah turut serta untuk menikmati berkat firman Tuhan. Dan kami mendorong kiranya seluruh bekal firman Tuhan, baik dari seminar ataupun KKR, untuk terus dibawa di dalam ladang pelayanan, tempat kerja yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk kepada pembimbing masyarakat agama Kristen Provinsi NTB, Bapak Antonius Lopez, untuk memberikan sambutannya. Saya persilakan. Yang sama-sama kita kasihi, kita hormati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Imada Sandikawi, ini tokoh kita di Nusa Tenggara Barat, ini pendeta paling sepuh dari hampir 120-an pendeta di Nusa Tenggara Barat. Dalam usia seperti ini luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan GPD Maranatha yang digembalakan, melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membangun kehidupan iman umat Kristen di Nusa Tenggara Barat. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Agus dan Ibu yang sudah 2 hari atau 3 hari tadi sampaikan panitia boleh mengunjungi kita di Nusa Tenggara Barat dan melayani kita luar biasa. Bapak Pendeta Toto dan Ibu dan juga panitia Dr. Yuda dan seluruh rekan-rekan yang sudah melakukan kegiatan yang luar biasa ini. Dan kepada kita semua yang hadir malam hari ini, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mau sampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa yang sangat membantu kita umat Kristen yang ada di Nusa Tenggara Barat. Apalagi sudah 2 harian dan terlibat di dalamnya bukan hanya umat Kristen dari GPD Maranatha tetapi juga dari gereja-gereja lain, dan ini tentu menjadi harapan kita karena di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Mataram mungkin sudah lama Bapak Ibu kegiatan-kegiatan penyegaran iman atau kebangunan rohani yang dilakukan lintas gereja seperti ini belum jarang. Sudah beberapa kali mungkin ada 1-2 yang melakukannya tetapi tidak begitu banyak yang dilakukan, dan ini tentu menjadi hal yang sangat baik bagi kita seluruh umat Kristen yang ada di Kota Mataram khususnya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa tentu Bapak Ibu kita sebagai bangsa kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, menghadapi resesi dan banyak pergumulan sebagai bangsa dan juga lebih khusus sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Dan tentu kekuatan kita
seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan mungkin dari kemarin, kekuatan kita satu-satunya hanya di dalam Kristus untuk bisa dimampukan menghadapi itu, bahwa hanya dengan kita dibekali terus menerus oleh firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, kita dimampukan untuk bisa menjalani seluruh pergumulan kehidupan kita, baik sebagai keluarga, sebagai umat jemaat, maupun sebagai warga masyarakat, untuk dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga sekaligus memberi kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat secara bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang sudah kita ikuti dan dilakukan oleh panitia, sekali lagi atas nama pemerintah dan lebih khusus Imas Kristen Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. Kepada seluruh jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kepada sidang Ibu Nimade Sandi, saya persilakan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini betapa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, di mana Tuhan sungguh-sungguh berkemurahan besar kepada kami, seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, untuk ditempa dengan firman Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yaitu jemaat yang mau menderita untuk Tuhan. Mari kita keluar gerbang untuk menanggung kehinaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menempa kami untuk kami berani menderita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berjalan maju, bercucuran air mata, sehingga kami pulang dengan membawa berkas-berkas. Bersuka cita karena setelah melakukan penderitaan untuk Tuhan, Tuhan membalas dengan sukacita kami memiliki kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih. Barang siapa yang tidak masuk di dalam salib Tuhan, tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Jadi kami harus berani menderita untuk Tuhan. Terima kasih. Dari sebab itu dikatakan, barang siapa yang telah menderita badani, dia sudah berhenti berbuat dosa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menempa kami dengan penderitaan, agar iman kami suci, iman kami sungguh murni. Tuhan tempa dengan penderitaan. Dari sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup suci, hidup taat yang teruji. Tuhan menguji dengan jalan memasuki padang gurun, supaya di padang gurun kami tidak menggerutu, tetapi benar-benar melakukan taat kepada firman Tuhan, taat kepada kebenaran, taat kepada hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan.
Terima kasih, inilah firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini. Bukan sia-sia, tetapi akan membuat sesuatu yang lebih berkenan di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Diberkati kiranya seluruh jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan di dalam telinga kami. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka itulah yang diberkati oleh Tuhan. Maka kami berusaha untuk melakukan, menjadi taat kepada Tuhan, taat yang suci, taat yang benar. Yaitu saat kami menderita, kami tidak mengerutu, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Penderitaan untuk menguji iman kami benar-benar suci, benar-benar murni. Terima kasih pada malam ini. Tuhan menempa begitu keras untuk kami menjadi sungguh-sungguh menjadi pelayan yang teruji. Terima kasih. Diberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Sungguh kami bahagia Tuhan. Saat kami menderita untuk Tuhan, kami bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan diberkati kami juga yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Diberkati di dalam berkat kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, demikian ibadah KKR kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada Bapak Pembimas, dipersilakan untuk sesi